Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat untuk selalu belajar. Mari kita awali di pagi hari ini pembelajaran tematik di tema 6 subtema 1 pembelajaran kelima. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya, silakan simak baik-baik anak-anakku. Oke, untuk kali ini pemetaan kompetensi dasarnya ada bahasa Indonesia, ada IPA. Jadi dua mapel ya untuk di pembelajaran 5 ini. Adapun tujuan pembelajarannya, satu, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Dua, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat memahami cara membuat poster, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Tiga, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Itulah tujuan pelajaran di pembelajaran 5 ini. Adapun materinya, perkiraan informasi sesuai kata kunci pada judul bacaan dan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. Baik, kita ke materinya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Ya, semangat anak-anakku. Ayo menulis apa yang dimaksud dengan poster. Coba tuliskan pengetahuanmu tentang poster pada kolom berikut. Ya, sini sudah sering jelaskan ya poster. Poster ini di kelas 5 juga sudah pernah diajarkan ya. Materinya ada kalau tidak salah ya. Nah, nanti kalian tulis apa yang dimaksud dengan poster di sini ya. Sekarang kita mengamati. Tips sukses pubertas. Ada tipnya nih ya kalau pengen sukses dalam masa pubertas. Satu, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan selalu menjalankan segala perintahnya. Perintahnya itu banyak ya. Wa aqimus shalah, kerjakanlah sholat ya. Wa atuz zakat, kerjakanlah zakat. Kemudian belajar, menuntut ilmu, mengaji ya, berbuat baik terhadap sesama, bakti kepada kedua orang tua kalian, terhadap guru, ya, hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Dalam artinya takwa ya, artinya takwa. Takwa itu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini ya tipsnya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti ya. Nah,
ini ya, ini tidak ditabukan lah sama Bapak ya. Artinya kalian harus tahu ya bahayanya ya. Tuh. Karena di masa pubertas ini dimana kalian sudah mulai menginjak remaja ataupun dewasa nantinya. Oke. Kemudian selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif ya. Jadi jangan berpikir yang negatif ya. Berpikirnya yang positif-positif saja. Buang ya berpikir negatif sejauh-jauhnya ya. Karena itu akan mempengaruhi otak kalian. Ya, makanya selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif ya. Hindari perbuatan-perbuatan negatif. Ya, nomor 3. Kemudian yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Tuh ya. Membaca buku pengetahuan adalah segala sumber ilmu ya, dimana kalian bisa mencari tahu ya, baik di buku-buku di perpustakaan atau buku-buku digital ya. Ya, tentang apa? Tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pubertas, tentang eh, positif dan negatifnya ya di masa-masa remaja. Nah, itu kalian harus mencari tahu dengan cara membaca buku pengetahuan. Oke, yang kelima. Kelima dulu ya. Pilih teman atau pergaulan yang baik. Nah, ini sangat penting ya. Pilih teman atau pergaulan yang baik. Jangan pergaulan yang tidak baik kalian ikuti ya. Jauhi sejauh-jauhnya ya. Apabila ada teman atau orang lain atau yang baru kenal misalkan mengajak kalian berbuat yang tidak baik ya. Jauhi, tinggalkan. Jadi pilih teman itu yang baik-baik. Ya, karena kalau yang baik pasti kalian juga akan terbawa baik ya. Terus yang keenamnya, kembangkan hobi dan bakatmu ya. Kalau kalian hobinya menggambar, boleh dikembangkan hobinya ya, dituangkan. Hobinya menghafal Quran, boleh tuh ya, hafal Quran, menghafal Quran. Terus itu jadi hobi luar biasa kalau ada orang yang hobi menghafal Quran. Kemudian ada di sini ya, ada hobinya bermain musik, silahkan boleh dikembangkan ya. Hobinya masak, boleh dikembangkan hobinya masak, bakat ya itu. Ya, mungkin kalian unik ya, mempunyai bakat masing-masing. Dalam artian hobi yang positif ya. Oke, itulah beberapa tip kalau ingin sukses di masa pubertasnya. Pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Jadi itu poster ya anak-anak ya. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster yang banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Dan itu poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar poster tersebut. Untuk membuat poster terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. 1. Judul-judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan panjang ya.
kayak bikin uh, jangan ada deskripsi ya, harus singkat, padat, tapi paham ya. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu diperhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang tadi itu ya anak-anak ya. Tuh, jadi berarti hurufnya harus besar ya. Kalau pengen kelihatan kurang lebih 2 meter udah terlihat ya. Yang kedua, informasi isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Tuh, judulnya tentang apa ya? Ada isinya. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Itu isinya ya. Kalau judulnya boleh dari 2 meter ya. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Ketiga, gambar-gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Yang keempat, sumber daftar pustaka, informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber daftar pustaka ini dicantumkan sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Tuh ya, itu kaidah dalam membuat poster. Contoh penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut. Nama penulis, tahun, nama penulis, tahun, nama buku, kota penerbit, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku ditulis miring, italics. Ya, itu ada di daftar pustaka biasanya ya. Kalau kalian beli buku tuh dilihat di belakangnya ada daftar pustaka. Jadi cara penulisannya seperti ini ya. Kamu sudah mengetahui unsur-unsur poster, kemudian bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 anak. Nah, ini kalau kita bertatap muka ya. Ini kalau kalian di rumah boleh berdiskusi dengan orang tua kalian, yang punya kakak dengan kakaknya ya, yang dekat dengan temennya boleh ya, atau dengan kedua orang tua kalian. Nah, ini tentang kerangka perencanaan poster dengan tema pubertas. Kamu dapat mengembangkan tema tersebut untuk dibuat judul. Contohnya tentang tanda-tanda pubertas, cara mengatasi permasalahan pubertas dari sisi kesehatan, serta cara mengatasi atau permasalahan pubertas dari sisi perilaku atau sikap. Tulisnya juga nama-nama anggota kelompok. Nah, ini ya. Tuliskan perencanaan kelompokmu pada selembar kertas, kemudian kumpulkan pada gurumu. Ya, jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Dan masih banyak lagi kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Bacalah bacaan berikut, semoga menginspirasi dirimu. Nah ya, ini untuk poster nanti aja ya. Nanti ada tugasnya di lain waktu saja untuk membuat poster yang ini ya. Sekarang perhatikan saja dulu, kita lanjut. Ayo membaca.
Jadi aktivis peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Wah, ini di masa pubertas ini ya bocah ini ya, anak ini ya. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak, seperti yang dilakukan Flavian AB Sam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa. Tuh, ya ini kreatif juga ya. Kumpulin koran bekas, kumpulin sampai 650 kg. Oh, dan ngumpulin apa yang sudah rusak-rusak ini ya. Oke. Untuk menjaga lingkungan, sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar. Ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat IIG ya, dalam kampanye Recycle, Reforest, Refit ya. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Watba di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Gulf News ya, mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam yang tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Nah, ini sumbernya ya. Sumber http://international.kompas.com. Ya, ini. Oh, ya luar biasa ini ya. Di usia 11 tahun sama dengan kalian ya usianya ya. Tuh, jadi peduli dengan lingkungannya ya. Menyumbangkan koran bekas biar buat didaur ulang dan telepon genggam. Oke ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kalian apa yang ada di bacaan ini ya. Kalian peduli dengan lingkungan ya. Ada yang mungkin nanti kalian bisa bercocok tanam ya, ataupun kegiatan positif lainnya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut, tuliskan pada kolom yang telah tersedia. Apa judul bacaan di atas? Yang tadi ya, anak-anak ya. Judul bacaan yang tadi, yang si Sam itu ya. Silakan nanti ditulis di sini. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. Ya, karena kita lagi belajar bahasa Indonesia ya tentang kata kunci. Dan yang ketiga, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Yang ketiganya ya. Yang keempat, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Oke, ya. Ada 4 tadi ya. Pertanyaannya, silakan kalian jawab dan kirim ke Pak Oji untuk poster nanti ya. Untuk hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kalian sudah menyimak materinya. Jangan lupa selalu berdoa ya, biar wabah COVID-19 ini berakhir ya di negara kita dan kita bisa normal lagi ya, sekolah tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.